Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha memberikan wawasan dan refleksi atas peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah membentuk bangsa kita. Pada episode kali ini, kita akan mengajak Anda untuk mengenang dan memahami salah satu babak kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia, yaitu tragedi Semanggi. Peristiwa ini bukan sekadar catatan hitam dalam arsip nasional, tetapi juga sebuah cerita tentang harapan, keberanian, dan pengorbanan yang harus kita kenang. Tragedi Semanggi terjadi di tengah-tengah hiruk-pikuk reformasi, saat rakyat Indonesia berjuang untuk menuntut kebebasan dan keadilan. Ini adalah waktu ketika suara-suara yang lama terpendam mulai bergema, menuntut perubahan yang nyata. Namun, dalam perjuangan tersebut, terjadi bentrokan yang menyedihkan antara aspirasi rakyat dan kekuatan yang berusaha mempertahankan status quo. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam kronologi peristiwa yang terjadi, mengungkap fakta-fakta yang mungkin belum Anda ketahui, dan mengeksplorasi dampak jangka panjang yang ditimbulkannya bagi demokrasi di tanah air. Kita akan mencoba memahami tragedi Semanggi tidak hanya sebagai peristiwa historis, tetapi juga sebagai pelajaran berharga bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengheningkan cipta sejenak, mengenang mereka yang telah berkorban, dan berkomitmen untuk terus menjaga api demokrasi agar tetap menyala di Indonesia. Tragedi Semanggi merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah modern Indonesia, terjadi pada tanggal 11 hingga tanggal 13 November tahun 1998. Peristiwa ini berlangsung di tengah gejolak reformasi yang menggema pasca pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada masa transisi yang penuh ketidakpastian ini, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, menjadi garda terdepan dalam menuntut perubahan politik yang signifikan. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil diawali dengan semangat yang tinggi untuk menentang sidang istimewa MPR dan kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yang dianggap belum mewakili aspirasi reformasi yang diharapkan. Demonstrasi ini merupakan puncak dari serangkaian aksi protes yang telah berlangsung sejak pengumuman pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pada tanggal 11 November mahasiswa dan masyarakat bergerak dari Jalan Salemba, terlibat bentrok dengan pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa di Kompleks Tugu Proklamasi. Keesokan harinya, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR MPR dari berbagai arah di Jakarta, namun tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan juga PAM Swakarsa. Bentrokan dengan aparat keamanan berujung pada kekerasan dan penembakan. Pada malam hari tanggal 12 November terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atma Jaya. Akibatnya, 17 warga sipil tewas dan banyak lainnya terluka, dalam peristiwa yang menjadi simbol pelanggaran HAM di era transisi tersebut. Tragedi ini tidak hanya menandai kebrutalan yang terjadi selama periode reformasi, tetapi juga menyoroti perjuangan rakyat Indonesia untuk demokrasi yang lebih adil dan transparan. Peristiwa ini telah mengukir luka yang mendalam dalam memori kolektif bangsa dan menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tragedi Semanggi bukan hanya sebuah catatan hitam dalam sejarah Indonesia, tetapi juga sebuah simbol perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Peristiwa ini telah memicu gerakan reformasi yang lebih luas, yang tidak hanya menuntut transparansi dan keadilan, tetapi juga menyerukan penghapusan duifungsi ABRI dalam politik, yang telah lama menjadi sumber kekuasaan otoriter di Indonesia. Gerakan reformasi yang dipicu oleh tragedi Semanggi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial Indonesia. Salah satu dampak paling penting adalah pergeseran kekuatan dari militer ke institusi sipil, yang memungkinkan terjadinya pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Ini merupakan langkah besar menuju pembangunan demokrasi yang lebih matang dan partisipatif. Selain itu, tragedi Semanggi juga memperkuat tekad masyarakat sipil untuk terus mengawal proses demokratisasi.
Hal ini terlihat dari semakin banyaknya organisasi masyarakat sipil yang berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak sipil, memperjuangkan keadilan, dan mengawasi pemerintahan. Tragedi ini juga telah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya hak asasi manusia dan perlunya penegakan hukum yang adil. Meskipun telah lebih dari 2 dekade sejak peristiwa tersebut, upaya penyelesaian kasus tragedi Semanggi masih terus berlangsung. Ini mencerminkan perjalanan panjang Indonesia dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan membangun sistem peradilan yang dapat dipercaya oleh rakyatnya. Proses ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi korban tragedi Semanggi dan keluarganya terus berlanjut. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang tidak kenal lelah. Tragedi Semanggi mengajarkan kita bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak hanya dijunjung tinggi, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tragedi Semanggi juga mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dan persatuan. Dalam menghadapi tantangan dan rintangan, kita harus bersatu, tidak hanya sebagai sebuah bangsa, tetapi juga sebagai komunitas global yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyimak pembahasan kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman Anda tentang sejarah bangsa kita, dan semoga kita semua dapat mengambil bagian dalam menjaga api demokrasi agar terus menyala, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda menemukan konten kami bermanfaat. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghasilkan konten yang informatif dan inspiratif.